Bismillahirrahmanirrahim. Ukhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Huda yang senantiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi wekdal dumateng kita sedanten sehingga insyaallah kita saged thalabul ilmi kanthi kahanan sehat wal afiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, Bapak Ibu yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah peristiwa-peristiwa yang menjelang hari kiamat. Dalam hadis tentang hari kiamat itu disebutkan innakum satarawna ba'di asaratan sadidatan fasbiru hatta talqaunallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haud, yang artinya adalah innakum satarawna, sungguh jenengan akan melihat ba'di, setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu miyos utawi tinggal dunia utawi meninggal, maka jenengan akan melihat apa? Asaratun sadidatun, yaitu mementingkan diri sendiri itu sangat luar biasa sekali, atau sekarang namanya individualistis. Karena apa? Egoistis, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Terus sikap kita bagaimana? Rasulullah cuma ngendikan fasbiru, besabaroy, hatta talqaunallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haud, sampai jenengan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal haud, di dalam haud. Haud itu apa? Telaga. Nanti jenengan kalau benar-benar pengikut dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka jenengan nanti akan diperiksa dulu oleh malaikat yang menjaga haud. Punya barcode-nya masing-masing. Nek barcode-nya ra cocok ditolak, diusir oleh malaikat. Sampai Rasulullah mengatakan, umati, wahai malaikat itu umatku. Maka kemudian malaikat mengatakan, ya Muhammad, innaka la ta'di man tas'ana min ba'di. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu kelakuannya dia setelah kamu meninggal itu, ternyata dia itu melenceng dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu ma'asyiral muslimin, sikap kita pada Kanjeng Nabi apa? Minimal 3. Tasdiku bima akhbar, membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. At-ta'atu bima amar, dan kemudian kita taat dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wajtinabu manaha anhu, dan kemudian kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Selama kita mempunyai 3 ini, diakoni sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Karena itu ma'asyiral muslimin, hadis ini memberikan gambaran pada kita kenapa manusia itu kemudian mempunyai sifat mementingkan diri sendiri. Kita membedah dari asar yang dibawakan oleh Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, khamsun alamatun minas saqawah, ada 5 tanda orang-orang yang celaka. Karena apa? Mementingkan diri mereka sendiri. Jadi ada tanda 5
yang membuat orang itu menjadi ciloko. Kenapa celaka? Karena mereka mempunyai 5 sifat ini yang membuat mereka itu hanya mementingkan diri sendiri. Coba jangan bayangkan, di Aceh Singkil itu kerusakan tuh hampir 2000 hektar. Itu cuma di Aceh saja ya. Dan ternyata setelah dibabat ya menjadi hutan sawit, maka ternyata yang kemudian itu mengambil produk dari sawit itu siapa? Ternyata Nestle, Mayora, Pepsi, ya Mondelez, Starbucks, ya perusahaan besar yang mempunyai banyak cabang yang itu kalau kita lihat itu semua yang diboikot karena membantu Israel. Dan itu mengambil produk seluruh sawit tadi, sehingga kemudian terjadilah banjir ya, yang itu kemudian deforestasi. Ternyata mereka masih membadi dengan ya menebang pohon tadi. Ternyata kerugian kalau dihitung berapa, 68,67 triliun. Itu banjir kemarin tuh ya, di Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat, kerugiannya berapa? 68,67 triliun. Sedangkan hasil tambang setahun itu enggak enek 15 triliun. Kira-kira badi apa torok nih? Ya, ibu-ibu nek hitungan cowok. Ya. Jadi 68 kerugiannya itu dalam satu event saja. Tapi kalau kemudian dalam 1 tahun tambang itu enggak nyampe sampai 10 triliun, itu enggak nyampe. Karena itu ma'asyiral muslimin, karena apa? Ada orang yang mempunyai sifat serakah, ruhbatun ya ala dunia. Mereka itu punya ambisi yang luar biasa pada dunia sehingga akhirnya mereka itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya kemudian tidak hiro dengan kerugian atau kerusakan pada orang lain. Penyebabnya apa ma'asyiral muslimin? Ya minimal ada 5. Yang pertama itu adalah qaswatul qulub, karena mereka itu hatinya itu mengeras. Hati yang mengeras itu didandani angel. Ya, nek wong ngarani wong Jawa itu kupinge kayak centelan wajan. Kalau kuping didandani centelan wajan ya abot ya. Tapi ini menunjukkan apa? Nasihat masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Wangel ya. Ini adalah qaswatul qulub. Yang kedua, jumudul ain. Jumudul ain ini matanya beku. Beku terhadap apa? Ketika melihat kebenaran. Jadi kalau orang itu melihat kebenaran kan, jangan kadang-kadang masih terharu kan. Ibu-ibu itu kan delok drakor atau dracin, kok happy endingnya itu kemudian mengharukan, ya kadang-kadang meneteskan air mata ibu-ibu. Bahkan bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Ya, melihat ya drama itu kadang-kadang menitikkan air mata karena apa? Terharu. Matanya itu bisa melihat kebenaran. Karena apa? Fitrahnya orang itu mempunyai belas kasih. Sehingga kalau melihat orang itu yang kemudian teraniaya, maka muncullah yang namanya empati sehingga membuat dia itu kemudian menangis. Ini namanya mata yang khusyuk. Mata yang khusyuk itu adalah mata yang ketika melihat kebenaran itu tunduk kepada kebenaran itu sendiri. Tapi kalau jumudul ain, ya mata yang beku itu adalah mata yang belas tidak bisa melihat kebenaran. Jangan tahu ya, yang membunuh Jenderal S. Parman itu ternyata adiknya sendiri yang mempunyai ideologi komunis. Ya, bayangkan ya, ambek saudaranya sendiri dia tega. Kenapa kok tega? Karena pengaruh ideologi. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, berapa banyak orang yang kemudian meskipun dia itu saudaranya sekalipun, ya istilahnya dia tego batini. Dan itu pun juga pernah dilakoni oleh anaknya ya Yakub atau Israel. Jadi Yakub itu mempunyai 12 anak, ya yang kemudian salah satu anaknya itu ternyata dicintai oleh Yakub dan ditangkap oleh saudara-saudaranya, akhirnya iri. Sehingga akhirnya saudaranya itu kemudian menganiaya Yusuf, dimasukkan dalam sumur, dijual menjadi budak belian dan akhirnya hilang ya dari pengasuhan ya bapaknya.
Itu karena apa? Tega, meskipun itu anaknya Nabi sekalipun. Anaknya Nabi aja seperti itu, lah awake dhewe itu anaknya Nabi apa petani? Ya. Awake dhewe bukan anaknya siapa-siapa. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian mambato'a amaluhu lam yusrik nasabahu. Barang siapa sing mengandalkan nasab atau keturunannya, nek amale ora cepet ya kalah. Mambato'a amaluhu lam yusrik nasabahu. Barang siapa yang lambat beramal tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya. Ini yang kedua, yaitu adalah jumudul ain. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kilatul haya. Kilatul haya itu apa? Orang duwe izin. Ya. Bayangkan ya, rakyat menderita malah kemudian membuat konten. Itu kan juga duwe izin kan? Ya. Ya, atau kemudian rakyat dalam keadaan kelaparan malah kemudian ketika memberi bantuan, ya kemudian diancam bantuannya mau diaudit. Ya, Banda. Atau gara-gara kemudian pemberian konsensi tambang, ujung-ujungnya apa? Saling memecah. Kan itu rebutan sesuatu yang merupakan ya sampah dunia saja. Ini betul. Wong tambang itu kemudian juga hasilnya enggak sepadan dengan kerusakan ekosistem dan sosial budaya masyarakat kan. Begitu masyarakat itu tenggelam, hancur semua rumahnya, balik ini ya angin masyarakat muslim. Karena sudah terpetakan menjadi sungai-sungai ya yang akan bisa menjadi jalan ketika kemudian ada banjir lagi. Kayak dulu 1901 kelut itu meletus, itu menyebabkan daerah Bendo itu ya banjir lahar panas itu sampai 5 meter itu. Sehingga yang meninggal itu banyak sekali. Akhirnya kemudian apa? Ya, Ronggo Hadinegoro yang menjadi bupati saat itu, yang namanya diabadikan menjadi apa nama Kabupaten Blitar kan ya, Ronggo Hadinegoro itu memerintahkan supaya apa? Supaya kemudian membelah Dawuan itu menjadi kali yang dekat STM itu kemudian dibuat kali supaya apa? Kalau kemudian meletus maka kemudian bisa mengalir ke situ. Begitu dibuat ya sungai itu akhirnya ketika meletus tahun 50 itu kemudian tidak menimbulkan bencana yang lebih dahsyat lagi. Ini karena apa? Mikir supaya rakyatnya tidak mendapatkan mudarat. Tapi sing dieling-eling menungso kan bukan membuat paritnya itu. Sing dieling-eling menungso apa? Khurafatnya. Ya cerita sing ngoyo-woro apa itu? Kesaktian Pecut Samandiman. Tahu ya Pecut Samandiman? Nek jenengan ora ngerti pecute ndelok yang Taman Pecut itu. Itu namanya Pecut Samandiman. Dulu konon kabarnya ketika meletus ya, Gunung Kelut itu ya Ronggo Hadinegoro ya itu kemudian memecut ya laharnya itu sehingga laharnya berhenti. Tapi sebenarnya bukan pecutnya itu yang membuat laharnya itu berhenti, tapi apa? Masyarakat gotong royong membuat sudetan kali sehingga akhirnya kemudian banjir itu lahar itu kemudian memenuhi sungainya. Tapi yang dipikirkan kan Pecut Samandiman. Akhirnya oleh Mbah Warso Kusumo, ya bupati terakhir itu ini supaya apa? Orang itu kemudian tidak ya ngoyo-woro cerita yang tidak. Ya, siapa yang membuat Pecut Samandiman? Itu Kiai Samandiman. Ya, rumahnya mana? Kawedusan. Tahu yang jalan Kawedusan? Ya. Nanti kalau kalian lewat Kawedusan Ponggok, enek pelang itu. Makam Kiai Samandiman. Nah, bisa ngerti ya asalnya Pecut Samandiman nanti ya. Jadi ini menunjukkan pada kita semua bahwa orang itu kadang-kadang ingatnya itu sesuatu yang irasional, bukan yang rasional. Ya, karena itu ya orang yang kemudian itu hilang ya daripada kemanusiaannya karena apa? Mereka itu kemudian qillatul haya, ya hilang rasa malunya. Kemudian yang keempat yaitu adalah hubbud dunya. Hubbud dunya itu apa? Cinta kepada dunia. Sedangkan dunia itu fana.
Sekali mencintai dunia, siap-siap kecewa. Karena dunia itu pasti akan kita tinggalkan. Kata Jibril kepada Kanjeng Nabi ketika memberikan nasihat, Jibril itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, berilah nasihat kepada Kanjeng Nabi. Apa nasihatnya? Ais masita. Hiduplah kamu sesuka kamu. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat kamu pasti akan mati. Wa ahbib masita. Silahkan kau mencintai apa yang kamu cintai. Silahkan kau mencintai kekasihmu setinggi langit. Silahkan kau mencintai jabatanmu. Silahkan mencintai anak-anakmu. Silahkan mencintai apapun yang menjadi kelangananmu. Fa innaka mufarriqun. Karena sesungguhnya kamu akan berpisah. Jadi yang dicintai itu pasti akan berpisah. Wa mal masita, maka beramallah kamu sebanyak-banyaknya. Wa innaka majziyun, sesungguhnya kamu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahqirana minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan meremehkan amalan itu meskipun sedikit. Pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka orang yang cinta pada dunia itu kemudian hatinya menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya memikirkan diri sendiri. Kemudian yang kelima, mengapa orang menjadi anania, menjadi egoistis, menjadi individualistis, menjadi orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang kelima itu adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Seperti Khairil Anwar itu antara Kerawang dan Bekasi, sajaknya itu dia mengatakan pada bait yang terakhir, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi ternyata Khairil Anwar kan ternyata meninggalnya pada usia yang muda sekali. Orang rabi, tapi duwe anak kemudian dia meninggal. Kenapa kok dia meninggal? Kena TBC. Jadi dia kemudian meninggal dalam usia muda, sedangkan angan-angannya pengen hidup tuh 1000 tahun. Bahkan Kartini suratnya pada Mr. Abendanon, Mr. Abendanon yang menjadi penanya Kartini, beliau itu kemudian menggambarkan pengen dia itu hidup, memberikan pemberdayaan pada wanita Indonesia sehingga mereka menjadi wanita yang berdaya. Tapi begitu melahirkan Raden Singge, maka beliau itu meregang nyawa, meninggal karena pendarahan. Maka anaknya menjadi piatu. Kenapa kok dia meninggal? Karena itu tadi. Cita-citanya itu kemudian kecandet dengan apa? Takdir dari Allah. Karena itu rabi, mati, pasti itu sesuatu yang tidak akan bisa kita hindari. Semuanya pasti akan dilewati oleh menungso itu sesuai dengan takdir yang kemudian dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka kita kemudian harus mencei satu persatu. Bagaimana seseorang itu kok kemudian bisa individualistis, itu tidak termasuk kepada golongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah berikan pesan pada kita. Laisa minna, bukan golongan kami. Siapa yang bukan golongan kami? Du hasadin, yaitu orang yang punya sifat hasad. Wala ananiyatin, yaitu orang yang punya sifat ananiyah. Wala kahannatin, dan orang yang kemudian mempunyai sifat kahannah. Kahannah itu apa? Didik-didik enek masalah itu mesti dukun. Didik-didik enek masalah kemudian dia itu melakukan klinik. Didik-didik kemudian dia percaya pada khurafat. Sedikit-sedikit kemudian dia percaya kepada sesuatu yang di luar entitas Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang kemudian melakukan demikian, itu termasuk kahannah. Termasuk minta bantuan kepada spiritual, melihat atau menerawang tentang nasib di masa depan. Semuanya ini akan membuat orang jatuh kepada kelemahan yang namanya wahan. Maka Rasulullah mengatakan al-wahnu itu bisa menimbulkan apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nyekek
kepada dunia tapi takut kepada kematian. Akhirnya apa? Hidupnya horor. Karena itu medicine barat atau pengobatan dari barat itu kalau orang depresi itu obatnya seumur hidup. Kalau orang depresi itu obatnya seumur hidup. Karena apa? Menurut teori barat itu tidak ada yang namanya tawakal. Tidak ada yang namanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam barat itu tidak ada yang namanya akhirat. Wa qalu ma hiya hayatuna dunya ila dahrun. Maka mereka menganggap dunia itu seperti dahrun. Dahrun itu masa yang berlalu. Begitu masa yang berlalu, ya maka mereka kemudian tidak bisa mengembalikan lagi. Dan mereka itu kemudian akan ya hilang begitu saja, ya tidak dikenang apa-apa. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya kita membahas bagaimana seseorang itu bisa menjadi individualistis tadi, mementingkan diri sendiri. Yang pertama, ya tadi apa? Qaswatul qulub, yaitu adalah hati yang keras. Di dalam hadis yang lain itu dikatakan ya bahwa sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang membuat orang itu menjadi hapus semua amalannya. Yang pertama apa? Qaswatul qulub, sama. Jadi qaswatul qulub itu ihbatul a'mal, bisa menghapuskan amal. Termasuk apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Furqan 23, wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuran. Maka ketika mereka dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan ya amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Tidak ada harganya apa-apa. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa tanda hari kiamat itu mengeringnya sungai Efrat, kemudian muncul yadhar, ya akan muncul, yaitu adalah al-zahab al-wafirah, yaitu emas yang melimpah ruah. Sehingga 100 orang yang datang di situ 99 binasa, yang selamat cuma 1. Dan mereka semua yang 100 itu datang itu mengharap menjadi orang yang 1 selamat itu. Jadi semuanya mengharap menjadi orang yang selamat. Sedangkan takdir Allah mengatakan apa? 100 orang yang 99 orang itu akan binasa semua. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya itu merupakan simbolisasi menjelang hari kiamat. Ya Rasulullah juga mengabarkan dalam hadis yang lain, ya iyadhar min Bani Sulaim, nanti akan tampak dari Bani Sulaim. Bani Sulaim itu adalah ya Bani orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arab. Nanti akan ada dari Bani Sulaim apa? Keluar Ma'dinun. Ma'dinun itu apa? Tambang. Kira-kira tambang sekarang sudah menjadi rebutan apa enggak? Ya, kalau tambang itu kemudian ya sudah diberitakan pada Rasulullah, itu akan kemudian apa? Yakhruju sirarun nas. Maka ketika tambang itu diperebutkan, maka orang yang sirarun nas, orang yang paling jahat itu akan muncul. Bayangkan orang yang baik bisa menjadi jahat gara-gara apa? Ma'danin, yaitu gara-gara tambang. Ini enak hadisnya semua. Dan kira-kira kaum muslimin pasti bisa membaca hadisnya. Tapi ma'asyiral muslimin, kalau hati itu sudah menjadi keras, bahkan antum pun sekarang kan nggak membayangkan kan, andaikan saya ngono ki haram, tapi begitu ditawari beneran, semalih halal barang ya. Ya, karena apa? Kenikmatannya itu menipu sekali. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kenikmatan yang menipu, ghurur, ikhtirar min zinatid dunya. Dia ikhtirar atau kemudian dia tersilap, ya kalau bahasanya Malaysia itu tersilap, atau kemudian dia tertipu ya dengan kehidupan dunia yang gemerlapan tadi. Coba jenengan ya bisa ya, memberikan apa? Ya, bisa membayangkan lah. Dulu kalau orang itu kaya raya sekalipun, ya kayak Pak Harto itu kaya raya. Begitu beliau sekarang di Astana Giri Bangun,
ya di daerah Karanganyar, maka sepi semua. Ya apa enggak? Ya, sepi semua. Dulu kekayaan, gemerlapannya, ya, semuanya sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma apa? Ya, gemerisiknya daripada pohon-pohon yang ditimpa angin. Itu enak yang dunia. Sedangkan di alam barzah, ya masghulun bi azab au masghulun bi nikmah. Mereka sibuk dengan azab, kalau yang beriman sibuk dengan nikmat. Jadi ma'asyiral muslimin, hidupnya hanya seperti tadi. Ya, yang kemudian mereka itu dalam keadaan dhafan, ya, dalam keadaan lemah, hatta sampai saibah, ya saibah itu sudah beruban menjelang tua renta, maka semuanya itu akan berlalu ya begitu cepat. Ketika masa tiflun, jenengan ditimang-timang, makan juga disuapin. Nanti setelah itu masa gulam, gulam itu anak-anak ya. Maka jenengan kemudian bisa melari, bermain ya, sampai tua begitu ya. Tapi begitu sampai fata, jenengan pada puncaknya, yaitu jenengan kemudian bisa melakukan kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Cuma dibatasi karena jenengan apa? Sekolah. Itu kan jenengan menuntut ilmu dari SD sampai SMA itu kan penuh dengan waktu dan jadwal kan, nggak sempat menikmati. Akhirnya apa? Kenikmatannya juga separuh-separuh, nggak bisa dihabiskan semua. Kalau sudah kuliah tambah nemen lagi. Itu sudah mulai masuk dalam usia syabab. Ya, kalau kemudian sudah pada usia syabab itu sampai usia 40 tahun. Itu puncak daripada kehidupan manusia itu 40 tahun. Sebagaimana doanya Nabi Sulaiman ketika hatta yablughu arba'ina sana, ketika beliau itu sudah sampai puncak umur 40 tahun, arba'ina sana, apa doa beliau? Rabbi auziqni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Jadi semuanya pengakuan tentang nikmat Allah semua. Ya, Rabbi auziqni, ya Allah limpahkanlah anugerah padaku. Karena pada umur 40 tahun itu batas manusia itu sudah mulai menurun lagi. Tapi ada yang membantah juga, loh, umur 40 tahun kan itu masanya pubertas kedua. Iya apa enggak? Biasanya sing wayuh kan usianya di atas 40 tahun kan? Ya. Ternyata pada usia 40 tahun dianggap sebagai pubertas kedua, itu sebenarnya kalau diselidiki beneran, itu sebenarnya kekuatan seksnya itu sudah berkurang. Maka seorang laki-laki itu merasa minder, supaya tidak minder, dia wayuh gitu. Paham ya dia? Jadi mereka itu ingin membuktikan itu, kemudian ya fase ya, pubertas kedua namanya murahaqah. Murahaqah saniyah itu pada waktu fata pemuda, murahaqah saniyah yaitu pubertas kedua itu pada waktu usia 40 tahun. Tapi 40 tahun itu sebenarnya secara biologis itu sudah menurun semua. Kalau wanita itu menopause, kalau laki-laki itu andropause. Kalau jenengan sudah kena prostat berarti andropause itu. Ya, andropause itu menopause-nya laki-laki. Kalau ibu-ibu menopause-nya kan nggak men lagi toh. Tapi kalau laki-laki itu bukan mencret, Bu. Kalau perempuan kan mainnya habis kan. Kalau laki-laki apa? Semua hormonnya itu turun semua. Karena itu waman nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ta'qilun. Kalau jenengan kemudian dipanjangkan umurnya, pasti nikmatnya itu akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena caranya bagaimana supaya nikmat itu terus tadi? Ini doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auziqni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini yang harus digarisbawahi. Ya Allah, berikan nikmat kepadaku, tambahan anugerah kepadaku, yaitu kepadaku dan kepada walidayya. Walidayya itu adalah kepada kedua orang tua. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan berilah aku kekuatan untuk beramal dengan sesuatu yang jenengan ridhoi. Jadi amal kita yang diridhoi semua oleh Allah Subhanahu wa taala.
an a'mala sholihan tardahu. Jadi yang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam surat Al-Ahqaf ya. Nanti antum cari dalam surat Al-Ahqaf itu ada doanya Nabi Sulaiman, yaitu orang yang usianya di atas 40 tahun itu harus memastikan supaya nikmat itu tidak melenceng. Asadun nas, orang yang paling dahsyat sorohan. Sorohan itu apa? Teriakannya yaumul kiamah, pada waktu hari kiamah itu ada dua. Ya. Yaitu ada dua orang yang kemudian teriakannya itu ngoyoworo, didengar oleh semua orang. Ini jadi wanginya apa tuh? Bengok-bengok ya, kayak babi dibelah. Nabi dibelah kan bengok-bengok itu Pak. Tahu ya, membunuh babi kan ya, itu nggak bisa dibelah kan, ditusuk di duburnya. Ya, sehingga dia itu ya berteriak ya, teriaknya ya seperti tadi. Maka ada orang yang berteriak luar biasa pada hari kiamat, yaitu dua orang. Yang pertama adalah mansana sunatan sayyi'atan. Ya, fatabiha 'alaiha. Adalah orang yang mengajarkan ya sesuatu pada orang tapi ajarannya itu dolalah, sesat. Mansana sunatan dolalatan, yaitu dia mengajarkan pada orang yaitu sunnah yang sesat. Fatabiha 'alaiha, tapi kemudian diikuti oleh banyak orang. Dia sangat menyesal sekali pada hari kiamat sampai berteriak dengan hebat sekali. Karena apa? Ilmunya saja diikuti, maka seluruh dosanya dia harus menanggung. Karena ada hadis Kanjeng Nabi, mansana fil Islam sunatan hasanatan fa 'alaiha ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan pada seseorang, maka dia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahalanya dari orang yang menghafalkan atau kemudian mengamalkan seluruh ajarannya tadi. Itu mansana sunatan hasanatan. Wa mansana sunatan sayyi'atan, barang siapa yang mengajarkan keburukan ya kepada seseorang, fakana lahu ajruha wa kana lahu wizruha, maka dia mendapatkan dosanya. Wa wizru ma amila biha, dan kemudian mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkan, namanya dosa jariah. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, sekarang dosa jariah kan banyak sekali. Ya, coba jenengan bayangkan ya, memegang ajnabiyah itu kan haram. Memegang ajnabiyah itu orang asing itu loh, di luar muhrim itu kan haram. Ya, kalau terpaksa kayak saya karena operasi, ya operasi orang demok aja tidak iso. Kan masih pakai sarung tangan. Barang siapa yang, tapi kalau kita melihat ada seorang tokoh agama, yaitu kemudian salaman dengan wanita asing atau ajnabiyah, kemudian jilbabnya diwacak-acak sambil dijawili, kira-kira gitu didelok orang di medsos, kalau diikuti kira-kira dosanya bisa menjadi jariah apa enggak? Jariah itu masuk. Itu merubah mindset seseorang, kuwi ndak apa-apa. Kan bahaya kan? Kalau itu menjadi kuwi ndak apa-apa, akhirnya orang mengamalkan, maka jatuhlah kepada ya hadis dari Kanjeng Nabi, man sanabi Islam sanat sunatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian qaswatul qulub atau hati itu membuat orang itu sulit untuk kemudian mendapatkan celah untuk berbelas kasihan. Karena itu visi Kanjeng Nabi kan tiga, semua menghaluskan hati. Ya, visinya Kanjeng Nabi itu cuma tiga. Pertama apa? Innama buistu bihani fiatin samhah. Aku diutus ya kepada manusia supaya apa? Bihani fiatin samhah, untuk agama yang lurus yang dibimbing oleh tauhid. Samhah itu apa? Lapang dada. Jadi agama Islam itu adalah agama yang lapang dada, bisa memaafkan. Ketika perang salib yang kedua, itu pertarungannya dahsyat, tidak bisa dimenangkan oleh kaum muslimin ataupun kaum salib. Kaum muslimin dipimpin oleh ya Salahuddin Al-Ayyubi, sedangkan kaum salib dipimpin oleh Richard Lionheart, yaitu adalah Richard yang berhati singa.
Ini sama-sama pemimpin panglima perang yang unggul. Sehingga perang itu silih berganti, tidak ada yang pernah menang. Di dalam pasukannya Richard itu ternyata ada pemberontakan. Dan pemberontakan itu pada puncaknya itu meracun Richard Lionheart tadi dengan menggunakan racun yang sangat ganas sekali. Sehingga akhirnya beliau itu jatuh sakit. Sehingga pertempuran itu kemudian dihentikan, diumumkan. Nuwun sewu perangi mandeg rumiyin nggih. Kenapa kok perangi mandeg rumiyin? Ya karena apa? Rajane jiloro. Ya. Jadi Richard Lionheart itu sakit. Sehingga akhirnya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu mengirim tabib di situ. Nah, apa dhewe perang kemudian musuhnya loro kan malah disyukuri itu. Iya, wah itu bendang gelis ya. Tapi kan tidak malah. Ya, jadi perang zaman dulu itu di luar nurul semua. Ya, di luar nalar semua ya. Karena apa? Itu kemudian ya Salahuddin Ayyubi itu mengirim tabib kemudian menyembuhkan sampai sembuh. Ya, kemudian baru Richard Lionheart itu kemudian bisa ya bertemu dengan Salahuddin. Ketika di peperangan dia kaget setengah mati. Ya, kenapa? Karena tabibnya ini Salahuddin sendiri. Karena dia tidak pernah bertemu dengan Salahuddin, ya tahu ternyata musuhnya sendiri yang menyembuhkan. Wis nek ngene iki perangi enggak sida wis. Ya, akhirnya perang dunia itu, perang salib yang kedua itu akhirnya apa? Gagal gara-gara apa? Ya, dengan kelembutan tadi. Bi hanifiyatis samhah, dengan hanif dan samhah. Kalau dalam Islam itu namanya apa? Yaitu ukhuwah. Kan ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah ya Islamiyah. Tapi ini ada ukhuwah aduwiyah. Yaitu ukhuwah kepada musuh. Bayangkan. Pada musuh masih kemudian diberikan belas kasihan. Tapi kan korbannya menjadi sedikit. Tidak terjadi perang. Nah ini luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, jangan sampai kemudian masalah tambang itu ya terpecah menjadi geng sultan dan geng keramat. Ya. Gara-gara itu sampai sekarang kan untuk muktamar ke ya di Lampung itu menjadi demikian luar biasa karena itu Kiai Sepuh kan memberikan nasihat supaya apa? Izlah. Izlah itu apa? Ya, saling ya memaafkan atau kemudian mekanismenya jadi ngene iki piye didudukne, didunungne sehingga Pak Insya Allah umat itu ndak bingung. Ya Pak ndak? Kalau umat itu bingung nanti repot Pak. Siapa yang menjadi ya panutannya nanti? Ya karena itu ma'asyiral muslimin ketika kemudian dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dipaksa oleh Jepang untuk Seikere. Tahu Seikere? Seikere itu menghormat pagi hari itu ke Dewa Matahari Amaterasu Omikami. Jadi orang Jepang itu punya Seikere itu adalah mereka itu harus menghormat kepada Dewa Matahari itu pada pagi hari. Dan itu bentuknya rukuk kayak. Nah kayak rukuk ini termasuk ya ibadah warka'u ma'arrokiin. Maka rukuklah ya dengan orang-orang yang rukuk. Tapi warka'u ma'arrokiin jangan diartikan rokoklah beserta dengan orang-orang yang rokok, itu keliru. Dulu santri itu rodok apa? Ya rodok nuwakal itu ya warka'u ma'arrokiin itu ayo kita merokok bersama itu keliru itu ya. Jadi tidak boleh mengartikan itu di luar konteksnya. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menolak mentah-mentah. Sehingga para yai yang lain itu bingung. Sehingga akhirnya kemudian ketika dalam kebingungan itu maka beliau bersedia menjadi tumbalnya. Tumbalnya apa? Dia ditangkap oleh Kempetai. Kempetai itu polisi rahasianya Jepang. Kemudian beliau itu kemudian dia apa? Dicambuk tangannya itu setiap hari. Sampai tangannya itu ya bengkak, retak semua itu karena apa? Sama Jepang itu Kempetainya itu kemudian dihajar dengan menggunakan tongkat. Setiap hari itu. Sehingga akhirnya kemudian beliau itu ya senantiasa berdoa terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya apa? Seluruh pondok pesantren sekitar Jombang itu datang semua di Kalisosok Surabaya itu untuk kemudian meminta supaya beliau itu dibebaskan. Dan akhirnya dibebaskan ma'asyiral muslimin. Dan itu membuat para kiai yang lain yang mau Seikere itu kemudian tidak jadi. Karena apa? Beliau yang pertama kali menjadi tumbalnya. Wes sampean tidak usah ya ikut-ikutan masalah ini, saya saja.
Ya, jadi seorang kiai itu berani mendadaki, ya, berani untuk mengambil resiko. Ya, dan itu yang harusnya dipelajari oleh ya kita yang masih muda-muda ini, supaya kemudian kalau melihat sesuatu yang kemudian gonjang-ganjing yang berkaitan dengan ya agama dan peribadatan, maka kita bisa sareh terlebih dahulu. Sarehnya seseorang itu namanya linul qulub, hati yang lembut. Lin itu artinya lembut. Ya, kosok wangsule daripada qaswatul qulub. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadon khalidal qalbi lam padumin khaulik. Karena rahmat Allah, maka jenengan itu harus lintalahum, mempunyai hati yang lin. Lin itu apa? Linul qulub, hati yang lemah lembut, sehingga tidak menyalahkan orang lain. Kalaupun dia kemudian mendapatkan keputusannya, dia kemudian menerima, tidak menuduh kepada saudaranya yang lain, ya, tidak mempunyai zon, tidak tajasus. Itu kan dasar-dasar dari surat Al-Hujurat semua. La ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz zonni. Ya, jangan kamu itu memperturutkan zon, karena zon itu apa? Inna zonna la yughni minal haqi sayi'an. Karena zon itu tidak ya mencapai kebenaran itu sedikit pun. Jadi zon itu kan dugaan. Nah, dugaan kalau diramesi, apalagi yang ramesi itu netizen Indonesia, amoh wes. Karena manusia yang paling cerewet di muka bumi itu yang pertama itu netizen Rusia, yang kedua netizen Indonesia. Ya. Mulanya kalau kena netizen Indonesia dirujak wes entek amek kurang golek. Ya, mulanya jenengan ya coba yang viral saja itu ya banyak ya. Yang viral-viral itu karena apa? Ya netizennya yang kemudian ya mempunyai ya gercep yang luar biasa. Ya moga-moga nanti Pak Mansur bisa mendapatkan pitulungan sang Gusti Allah ya. Pak Mansur itu guru SD, ada anak yang sakit, ditemok baduke, maka dia kemudian dituntut pelecehan seksual, ya kemudian divonis dengan hukuman 5 tahun dan denda 1 miliar dan dikeluarkan dari PNS. Kira-kira Pak Pir pas waktu mengajar ya, demok Pak Pir guru olahraga dulu Pak ya. Demok muridnya sing lara panas dituduh pelecehan, dihukum seperti itu kan mateni sandang pangan itu. Nggih napa mboten? Ya, hakimnya itu dengan wajah dingin sekali langsung memvonis tes 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 tes. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kalau itu nggak diviralkan, itu nanti kan tidak mendapatkan pembelaan ya. Karena apa? Itu tadi ujung-ujungnya cuan. Kalau orang itu kemudian membela egonya, bahkan membayar berapapun dia itu berani. Itu hanya membela ego mawon lho. Ya, egonya apa supaya kemudian kasusnya menang. Ya, kenapa dia tidak mempunyai belas kasihan? Karena itu qaswatul qulub. Sedangkan tugas dari Kanjeng Nabi, inama buistu bihanifiyatin samhah. Samhah itu lapang dada. Rasulullah itu disiksa, sahabatnya banyak yang dibunuh. Tapi ketika masuk ya ke Mekah, ketika Fathul Mekah, apa yang dikatakan beliau? Ing toliku wa antumul tulaqa. Ya, maka pergilah semuanya. Aku memaafkan kamu semua. Kan Rasulullah tidak dendam kan? Makna Rasulullah dulu kan ya ketika sholat dilempari dengan kotoran unta, disoki dengan kotoran sampai Fatimah itu membersihkan satu persatu yang ada di sorban dan baju beliau. Bahkan ada sahabat, bahkan Abdul Mu'aid, seorang kafir Quraisy itu mencekik Rasulullah ketika beliau sedang sholat. Bahkan kemudian ada yang membunuh Sumayyah, itu dibunuh oleh majikannya dengan ditusuk di duburnya. Dan Yasir, ya, itu bapaknya dan ibunya Ammar bin Yasir. Ya, maka Ammar bin Yasir itu kemudian ya mengatakan hubal karena apa? Dipaksa oleh ya orang kafir Quraisy. Ketika itu kemudian diwadulkan pada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan tidak apa-apa. Idza ma'ukhrihan nas, apabila itu dipaksa manusia, dia mengatakan kesirikan, itu tidak apa-apa. Ini ya, pemahaman Rasulullah kan begitu samhah. Samhah itu apa? Lapang dada.
Bahkan Allah mengajarkan lapang dada itu kepada kita. Ketika memerintahkan pada Musa dan Harun untuk berdakwah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu pada Musa, pergilah kamu pada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Tagha itu apa? Berbuat semenang-menang. Faqulalahu qaulan layyinan. Tapi kalau kamu berdakwah kepada Fir'aun, berkatalah pada Fir'aun itu dengan apa? Qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu pada musuh, tiran, orang yang kejam, kita berdakwahnya itu dengan lemah lembut. Nah, ini koncone dhewe lho. Ya iso dipatak ndak karuan, dikono-kono ndak karuan. Coba dakwahnya anak-anak muda sekarang gitu ya. Langsung kemudian ya menghajar dengan ini itu dan sebagainya, sehingga orang itu ketika mau thalabul ilmi malah kacer. Karena apa? Melihat banyak pertentangan di antara kaum muslimin, mereka wah belajar agama tiba no mikir tukaran tok kan gitu kan. Karena apa? Tidak menampilkan kaulan layyinan, yaitu kata-kata yang lemah lembut. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, ini fungsi daripada misi Kanjeng Nabi yaitu adalah samhah. Kemudian yang kedua, misi Kanjeng Nabi innama buistu liutamima makarimal akhlak. Yang dimaksud akhlak itu apa? Menurut ulama seperti Abdullah Ibnul Mubarak, beliau mengatakan yang dimaksud dengan akhlak itu apa? Bastul wajhah, yaitu wajah yang berseri-seri. Yang kedua yaitu adalah kaful ada, yaitu mencegah anggota badan untuk menyakiti orang lain. Badlul ma'ruf, kemudian menginfakkan, menghibahkan seluruh anggota badannya dan seluruh kekayaannya, seluruh fasilitasnya untuk kemudian menolong orang lain. Jadi akhlak cuma 3 saja kalau menurut ya Abdullah Ibnul Mubarak. Tapi kalau menurut Imam Ahmad yang dimaksud ya, akhlak itu apa? Antah tadi anil ghadab, yaitu kamu bisa menahan dirimu itu tidak marah. Jadi kalau orang marah itu bahaya, karena akan seperti bola yang dipermainkan oleh anak kecil. Iblis mempermainkan manusia itu sebagaimana anak kecil yang mempermainkan bola tadi. Kalau orang itu dalam keadaan marah. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau semua disadoni dengan emosi, mesti tidak ada jalan keluar. Ya, apalagi kalau kemudian pakai pola pikir apa pokoke. Ya, kalau sudah pokoknya kira-kira iso nerima apa enggak? Mangel. Ya, karena inama bu istu diutamima makarimal akhlak, dan akhlak cuma 3 tadi definisinya. Kaful azza, tidak menyakiti orang lain. Artinya apa? Imsak ala nafsih, dia itu bisa menahan dirinya sendiri, tidak melampiaskan pada orang lain. Badlul ma'ruf, kemudian ya menggunakan segala sesuatu untuk kontribusi kepada masyarakat. Bahkan kemudian bastul wajah, tidak kemudian menggambarkan wajah yang serem ketika dia menampilkan wajahnya itu di hadapan manusia. Ini adalah visi yang kedua. Visi yang ketiga, innama buistu birrahmah. Jadi Rasulullah diutus untuk menebarkan rahmat. Rahmatnya yang kepada siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah diutus untuk ya segenap alam semesta. Karena itu ma'asyiral muslimin ya, apabila fi yadihi fasilatun, apabila di dalam tanganmu itu adalah fasilah, yaitu biji daripada gandum, dan besok itu sudah hari kiamat, fakhrisha, maka tanamkan. Ya, besok hari kiamat ya enek biji binih kudu ditandur. Kira-kira iso tukul nang mboten wong besok hari kiamat. Tapi kalau kamu punya di tanganmu, tanamlah. Itu menunjukkan sikap Rasulullah kepada ekosistem. Supaya apa? Ekosistem kita itu baik. Dengan cara bagaimana? Menanam. Coba jenengan bisa lihat ya, kalau pohon kayu itu kalau kemudian dia berakar, itu kan berkelit berkelindan kan.
Ya, dia itu akan muter-muter sehingga tanahnya itu akan menjadi tanah yang kuat karena apa? Diikat oleh akarnya. Tapi kalau pohon sawit itu kan ya akarnya tunggal kan, cuma masuk ke tanah saja. Nggak bisa dia menghalangi ya air itu kalau kemudian airnya datang dalam skala yang banyak sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, sedangkan yang ditegur kemarin jatuh ya ke tempat warga itu adalah kayu purba semua. Kayu purba itu apa? Kayu dengan diameter yang sangat besar sekali dan itu mempunyai fungsi untuk apa? Nyopot supaya kemudian kalau ada banjir airnya itu tidak akan ya bisa diserap dengan cepat. Nah sekarang ini kalau kemudian ditegori kabeh, sing nyekel terus opo? Ya airnya tadi akhirnya banjir lumpur ndak karuan merusak ya supra dan infrastruktur yaitu karena itu tadi karena apa kerakusan manusia. Kenapa kok rakus? Qaswatul qulub ya karena hatinya itu atos wangel dikandani. Insya Allah demikian ma'asyiral muslimin. Sebenarnya belum selesai ini tadi ya karena masih ada 5 yang kita bahas cuma satu qaswatul qulub. Jumudul ain belum, Qilatul haya juga belum. Ya, kemudian juga ruhbatun anad dunia atau hubud dunia juga belum. Dan kemudian tulul amal, panjang angan-angan juga belum. Tapi insya Allah ya kita to be continue. Ya next week ya minggu depan. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya sebelum kita tutup. Ketawasipun pun jelas dan wonten ibu-ibu. Insya Allah ya kalau sudah kemput ya, moga-moga bisa dipahami ya. Karena ini berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat ya. Koyoknya tanda ini bermunculan terus nih. Ya, kemarin kita membahas poro-poro sudah muncul lagi. Kita membahas ini sudah muncul lagi. Semuanya ya serba muncul karena apa? Ini memang dipandu oleh ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk memperkuat pengertian kita, takdir itu ada dua. Ya, takdir yang sifatnya itu adalah kauniyah makodir, sesuatu yang kemudian secara kauniyah atau sunatullah itu berjalan, itu namanya ya takdir kauniyah. Misalnya hujan, kalau hujannya itu kemudian lebat dan sebagainya, ya karena apa? Cumulus nimbus ya, karena awannya itu sangat banyak. Ya adanya badai dari muson ya barat atau muson timur itu mengumpulkan ya karena kemudian terjadi pemanasan global sehingga yang sana kemudian tidak hujan sini hujan dan sebagainya itu sunatullah semua sunnah kauniyah. Tapi ada takdir yang berupa apa? Takdir dini wasyar'i, yaitu takdir yang berkaitan dengan din dan syar'i. Ya, kalau kemudian manusia itu kemudian berbuat baik, pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan juga. Tapi kalau orang itu jahat, ma'asoba mim musibatin bima kasabat aidinas. Maka kalau orang itu mendapatkan musibah karena apa? Bima kasabat aidinas, karena tangannya sendiri. Berapa banyak polusi yang dibuang di laut, ujung-ujungnya apa? Rusak ekosistem laut. Berapa banyak gunung-gunung digunduli, ujung-ujungnya apa? Rusak semua, ya deforestasi, ya akibat penebangan atau illegal logging. Dan kalau kemudian mereka mencampuri dengan polusi di udara, banyak penyakit bengek, asma, sampai ya gagal napas dan sebagainya, itu tadi. Mereka melakukan percobaan dalam rangka apa? Mendapatkan vaksin baru dan menciptakan penyakit. Lah penyakitnya muncul, akhirnya jadi COVID-1, COVID-2. Jadi banyak ada Ebola yang dulu ya digunakan untuk penelitian bagaimana manusia bisa membekukan darah. Ternyata muncul virusnya, maka virusnya itu kemudian membuat darah itu menjadi encer. Kena Ebola langsung pendarahan semua. Tapi begitu bisa dilokalisir, muncul penyakit lain. Begitulah manusia yang melakukan kerusakan bima kasabat aidinas. Maka takdir ini, takdir kauniyah kita sikapi dengan apa? Bijaksana kepada alam semesta. Sedang takdir ya agama dan syar'i bisa kita sikapi dengan bagaimana takwa Allah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu insya Allah nanti kita akan mendapatkan ya barokah dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau mereka bertakwa beriman pada Allah, maka Allah akan membukakan barokah itu. Ya semua pintu langit, semua pintu bumi akan keluar yang namanya barokah. Dan barokah itu yazidu fil khair. Maka semua kebaikan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihada wassalamualaikum li wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wa Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.